Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani Adila dari kelas Ekonomi Pembangunan 3C dengan NIM akhir 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan Solo. Teori pertumbuhan Solo ditemukan oleh Robert Morton Solo, yang mana dalam teori ini itu dijelaskan bagaimana ekonomi suatu negara tumbuh dan mengapa tingkat pertumbuhannya itu berbeda-beda tiap negara. Dalam teori Solo ini itu dijelaskan bagaimana tabungan, investasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi itu mempengaruhi tingkat output atau hasil suatu perekonomian dan pertumbuhan dalam waktu tertentu. Model Solo ini juga menggunakan beberapa unsur, yaitu seperti pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, serta besar output yang saling berinteraksi. Tingkat pertumbuhan itu berasal dari akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, serta kemajuan teknologi. Dalam grafik ini itu dijelaskan tentang persamaan investasi dan depresiasi untuk tingkat persediaan modal yang berbeda-beda. Yang mana semakin tinggi persediaan modal, semakin besar jumlah output dan investasi. Sayangnya, semakin tinggi persediaan modal tersebut itu juga akan membuat tingkat depresiasi semakin besar. Nah, ketika nilai persediaan modal sama dengan tingkat investasi dan depresiasi, level kapital per pekerjanya itu ada di level steady state, yang mana mengindikasikan jumlah persediaan modal tidak berubah dalam kurun waktu yang lama. Karena keadaan steady tersebut itu merepresentasikan keseimbangan ekonomi dalam jangka panjang, yang mana ketika di bawah titik keseimbangan, investasi lebih besar daripada depresiasi. Jadi, persediaan modal akan tumbuh, sedangkan ketika di atas titik keseimbangan investasi lebih rendah dibandingkan depresiasi. Jadi, persediaan modal pun juga akan menyusut. Selanjutnya, dalam pandangan model Solo itu terhadap hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi, itu berkaitan dengan investasi. Besarnya investasi per pekerja adalah fungsi dari persediaan modal per pekerja. Besar kecilnya persediaan modal dipengaruhi oleh investasi dan depresiasi yang dikenal sebagai penyusutan. Ketika investasi naik, maka persediaan modal pun juga akan bertambah, dan sebaliknya, jika investasi turun, maka persediaan modal pun juga akan berkurang. Tingkat tabungan yang tinggi akan berpengaruh terhadap bertambahnya persediaan modal, yang mana pertambahan ini itu akan meningkatkan pendapatan yang bisa mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cepat. Namun, ketika telah mencapai steady state, tingkat pertumbuhan ekonomi justru akan melambat. Penyusutan dan pertumbuhan penduduk adalah dua alasan kenapa persediaan modal per pekerja itu menyusut. Jika N adalah laju pertumbuhan populasi dan D adalah tingkat depresiasi, maka populasi adalah investasi impas yang merupakan jumlah investasi yang diperlukan untuk menjaga stok modal konstan per pekerja agar ekonomi berada dalam kondisi mapan. Yang mana investasi itu harus mengimbangi efek depresiasi dan pertumbuhan populasi. Peningkatan laju pertumbuhan populasi dari N1 ke N2 itu menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. K2 steady state itu baru memiliki tingkat modal per pekerja yang lebih rendah daripada K1, steady state awal. Dengan demikian, model Solo itu memprediksi bahwa ekonomi dengan tingkat pertumbuhan populasi yang lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja yang lebih rendah, dan karenanya pendapatan akan menjadi rendah juga. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan yang salah dan terbata-bata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.